Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan Sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, Penginjil Matius yang kita dengarkan tadi mengisahkan atau menampilkan kepada kita Yesus yang mengajarkan tentang pengampunan. Dalam hal ajaran pengampunan ini, Tuhan menekankan kepada pendengarnya, secara khusus kita yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, untuk berbuat lebih. Lebih dalam arti di sini, kita sebagai murid tampil merepresentasi pelaksanaan atau implementasi dari ajaran Kristus sendiri. Tentang pengampunan, itu adalah sesuatu perbuatan yang lebih. Yesus tadi mengajarkan, atau dia mengatakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi itu tadi pernyataan tentang firman sebelumnya itu yang tertulis dalam kitab suci hukum Taurat Tetapi Yesus sendiri berbicara lebih jauh tentang mengasihi sesama ini. Jadi di sini Yesus mengatakan, kalau tadi bagian pertama dikatakan kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu, tapi Yesus mengatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi seolah-olah di sini Yesus bertentangan dengan bunyi yang pertama. Sebenarnya tidak. Yesus sebenarnya di situ menyempurnakan atau meluruskan apa yang sebenarnya dilakukan. Jadi di situ atau semacam memberikan makna yang lebih jauh dari pernyataan pertama. Jadi pernyataan pertama bencilah musuhmu, tetapi sebenarnya di situ Yesus mau mengatakan musuh itu tidak perlu dibenci tetapi perlu mengasihinya dan juga berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi disitulah kesempurnaan hukum itu Di sini Yesus kemudian menggambarkan bagaimana kebaikan Allah itu Jadi Allah itu tidak hanya baik kepada orang yang baik, tetapi kepada orang yang jahat pun dia berbuat baik. Di mana Yesus mengatakan di sini, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi kemaharahiman Allah itu
Yesus tampilkan di situ berbarengan dengan ajarannya tentang pengampunan. Jadi Allah itu baik kepada semua orang, yang jahat, yang baik, yang tidak baik, yang benar dan tidak benar ya. Allah tetap mengasihi mereka dengan simbol hujan diturunkan untuk mereka dan juga matahari juga terbit untuk mereka. Nah, di situ kemaharahiman Allah ditampilkan oleh Yesus, dan dia mengatakan itu agar para pendengarnya tahu bahwa Allah itu sesungguhnya bukan Allah pendendam, bukan Allah pembenci, tapi Allah yang maha murah, maha rahim, maha pengampun. Dan oleh sebab itu, sebagai pengikut atau orang yang percaya kepada Yesus, setidaknya gambaran Allah tadi itu perlu dimaknai oleh para pengikutnya, para pendengarnya dalam kehidupan nyata. Jadi mereka diajak oleh Tuhan tadi dalam bacaan ini untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang membenci. Mungkin musuh dan orang yang memfitnah itu adalah kita anggap sebagai orang tidak benar dan orang tidak baik. Karena perbuatan mereka mungkin ya sangat menyinggung kita, menghancurkan kita atau sebagainya. Tetapi di situ Tuhan menegaskan bahwa tidak perlu membenci, ya, tidak perlu mendendam, tapi maknailah kemaharahiman, maha pengampunan Allah itu olehmu dengan cara mampu memaafkan mereka, mengampuni mereka, mengasihi mereka dan berdoa bagi mereka. Meskipun dalam logika kita sebagai manusia yang berpikir ya, berlogika rasional, atau kita sebagai manusia yang mempunyai kehendak perasaan, berat untuk melakukan itu. Tetapi kalau kita beriman sungguh, itulah keunggulan dari ajaran kita, ajaran Kristus. Gambaran perjanjian lama ya. Bagaimana Abraham? Allah menguji Abraham, menguji imannya. Abraham hanya mempunyai satu anak, Ishak, ya, anaknya yang tunggal. Tetapi kemudian Allah mau mengambilnya kembali dengan meminta Abraham untuk mengorbankannya bagi dia. Tentu di sini berat bagi Abraham ya untuk melakukan hal ini. Tapi karena dia tadi mempunyai iman yang kokoh, dia melakukan atau melaksanakan perintah Allah itu. Demikian pun dalam perjanjian baru, Bunda Maria diberitakan oleh malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi dalam hal itu dia belum menikah. Dalam tradisi Yahudi ya, meskipun Maria sudah bertunangan dengan Yusuf, tapi belum diperbolehkan tinggal bersama kalau tidak menikah. Tapi ada berita itu kemudian Maria hamil. Tentu di situ tuntutan budaya menjadi konsekuensi bagi Maria. Perempuan yang lahir di luar nikah ya akan dirajam dengan batu. Dan juga Maria harus menerima aib, gosip orang-orang. Pasti Maria akan dikucilkan ya sedemikian rupa. Tapi kemudian Maria karena imannya, dia melaksanakan perintah Allah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi inilah gambaran tokoh-tokoh iman yang luar biasa ya. Dan di sini kita juga pun dalam iman itu ada ajaran pengampunan. Meskipun berat, tapi karena seandainya kita mempunyai iman seperti mereka, makanya gereja menekankan kita perlu belajar pada tokoh-tokoh itu. Secara khusus Bunda Maria, tokoh iman ya, meneladani imannya, kebajikan-kebajikan Marial itu ya, imannya salah satunya. Itu untuk menunjukkan kepada kita, tokoh-tokoh ini menjadi teladan bagi kita dalam hal. Salah satunya itu adalah memberikan pengampunan. Dan Yesus sendiri ya, di atas salib, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Situ sudah Yesus, Allah itu sudah menunjukkan kemarahimannya, dan saatnya dia mengajarkan itu kepada kita. Dan sekarang kitanya, apakah kita menerima ini dalam
konsekuensi logis kita sebagai umat beriman, logika iman kita ini bisa diterima sebagai sebuah ajaran yang disampaikan oleh Tuhan melalui gerejanya. Dan juga kita mesti sadar juga dalam hal itu memang tidak mudah, tapi perlu pengendalian diri, perlu permenungan dan refleksi yang mendalam untuk bisa sampai pada tindakan untuk memberi pengampunan, mengasihi musuh, dan mendoakan orang yang membenci kita atau yang memfitnah kita. Teman-teman, saudara-saudari, semua bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita.